Saudara-saudara sebangsaku, namaskar. Seringkali di Man Ki Baat ada banyak pertanyaan Anda. Kali ini saya berpikir untuk melakukan sesuatu yang berbeda, mengajukan pertanyaan kepada Anda, jadi dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Siapa orang India pertama yang memenangkan emas individu di Olimpiade? Dalam permainan apa India memenangkan jumlah medali terbanyak di Olimpiade? Siapa pemain yang paling banyak memenangkan medali di Olimpiade? Saudara-saudara sekalian, Anda mungkin atau tidak mungkin mengirim jawaban kepada saya, tetapi dengan menjawab kuis Olimpiade yang ada di halaman web situs MyGov, Anda dapat memenangkan banyak hadiah. Banyak pertanyaan seperti ini ada di Road to Tokyo Quiz di MyGov. Berpartisipasi dalam Road to Tokyo Quiz, tahu bagaimana kinerja India sebelumnya, bagaimana persiapan kita sekarang untuk Olimpiade Tokyo. Ketahui semua ini untuk diri sendiri dan beritahu orang lain juga. Saya ingin mendorong Anda semua untuk benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi kuis ini. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Olimpiade Tokyo, bagaimana kita bisa melupakan atlet legendaris Milkha Singh? Beberapa hari yang lalu, corona merenggutnya dari kita. Ketika dia di rumah sakit, saya mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya. Saat berbicara dengannya, saya telah mendesaknya. Saya telah mengatakan bahwa Anda telah mewakili India di Olimpiade Tokyo tahun 1964. Jadi kali ini ketika para pemain kami pergi ke Olimpiade di Tokyo, Anda harus meningkatkan moral para atlet kami, harus memotivasi mereka dengan pesan Anda. Dia sangat berkomitmen dan emosional untuk olahraga sehingga dia segera memberikan persetujuannya bahkan ketika dia sakit. Tetapi sayangnya, takdir punya rencana lain. Saya masih ingat dia datang ke kota Surat pada tahun 2014. Kami telah meresmikan maraton malam. Interaksi yang saya lakukan dengannya saat itu, obrolan tentang olahraga yang terjadi, juga sangat menginspirasi saya. Kita semua tahu bahwa seluruh keluarga Milkha Singh telah didedikasikan untuk olahraga, telah menambah kejayaan India. Saudara-saudara sekalian, ketika bakat, dedikasi, tekad, dan semangat olahragawan bersatu, maka barulah terciptalah seorang juara. Di negara kita, sebagian besar olahragawan berasal dari kota-kota kecil dan desa-desa. Kontingen kami yang akan pergi ke Tokyo juga memiliki banyak pemain yang hidupnya sangat menginspirasi. Ketika Anda mendengar tentang Pravin Jadavji kami, maka Anda juga akan merasakan berapa banyak kesulitan yang telah Pravin lalui untuk sampai di sini. Pravin berasal dari sebuah desa di desa Satara di negara bagian Maharashtra. Dia sangat pandai memanah. Orang tuanya menjalankan keluarga dengan bekerja sebagai buruh dan sekarang putra mereka akan berpartisipasi dalam Olimpiade pertamanya di Tokyo. Ini adalah kebanggaan besar tidak hanya bagi orang tuanya tetapi juga bagi kita semua. Demikian pula ada satu pemain lagi, Neha Goyalji kami. Neha adalah anggota tim hoki wanita yang pergi ke Tokyo. Ibu dan saudara perempuannya mengelola pengeluaran keluarga dengan bekerja di pabrik sepeda. Seperti Neha, kehidupan Deepika Kumariji juga penuh dengan naik turun. Ayah Deepika mengendarai beca mobil dan ibunya adalah seorang perawat. Dan sekarang lihat, Deepika saat ini adalah satu-satunya pemanah wanita dari India di Olimpiade Tokyo. Ucapan selamat kami bersama buat Deepika pernah menjadi pemanah nomor 1 dunia. Saudara-saudara, dimanapun kita mencapai dalam hidup, berapapun ketinggian yang kita capai, hubungan ini dengan tanah selalu membuat kita terikat pada akar kita. Sukacita kesuksesan yang dialami setelah masa perjuangan adalah
sesuatu yang lain. Para pemain kami yang pergi ke Tokyo menghadapi kelangkaan sarana dan sumber daya di masa kecil mereka, tetapi mereka bertahan dan bertahan dengan ketabahan. Kehidupan Priyanka Goswamiji dari Muzaffarnagar, dari negara bagian Uttar Pradesh, juga mengajarkan banyak hal. Ayah Priyanka adalah seorang kondektur bis. Sebagai seorang anak, Priyanka memuja tas yang diberikan oleh para pemenang medali. Ketertarikan inilah yang membuatnya berpartisipasi dalam kompetisi race walking untuk pertama kalinya. Sekarang dia adalah juara besar itu. Shivpal Singhji yang berpartisipasi dalam lempar lembing berasal dari Benares. Seluruh keluarga Shivpalji dikaitkan dengan olahraga ini. Ayah, paman dan saudara laki-lakinya semuanya ahli dalam lempar lembing. Tradisi keluarga ini akan berguna baginya di Olimpiade Tokyo. Contoh, Chirag Shetty dan rekannya Satvik Siraj pergi ke Olimpiade Tokyo juga menginspirasi. Baru-baru ini kakek dari pihak ibu Chirag meninggal karena corona. Satvik sendiri juga menjadi positif corona tahun lalu. Namun terlepas dari rintangan tersebut, keduanya bersiap untuk memberikan yang terbaik di kompetisi bulu tangkis ganda putra. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada pemain lain, Manish Kaushikji dari Bhiwani, dari negara bagian Haryana. Manishji berasal dari keluarga petani. Saat bekerja di ladang di masa kecilnya, Manish menjadi gemar tinju. Hari ini hobinya membawanya ke Tokyo. Ada pemain lain, C.A. Bhavani Devi, namanya Bhavani dan dia gesit di pagar. Bhavani yang berasal dari Chennai adalah pemain anggar India pertama yang lolos ke Olimpiade. Saya membaca di suatu tempat bahwa agar pelatihan Bhavaniji dapat berlanjut, ibunya bahkan telah menggadaikan perhiasannya. Saudara-saudara sekalian, ada banyak nama seperti itu, tetapi di Man Ki Baat hari ini saya hanya bisa menyebutkan beberapa. Setiap pemain yang pergi ke Tokyo memiliki bagian perjuangannya masing-masing dan kerja keras selama bertahun-tahun. Mereka pergi tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk negara. Para pemain ini juga harus meningkatkan kejayaan India dan memenangkan hati orang-orang, dan itulah mengapa sebangsa saya ingin memberitahu Anda juga bahwa kita tidak boleh menekan para pemain ini secara sadar atau tidak, tetapi dukung mereka dengan pikiran terbuka dan dukungan semangat kepada setiap pemain. Anda dapat mengirimkan keinginan Anda kepada para pemain ini dengan hashtag Cheer4India di media sosial. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih inovatif, maka lakukanlah juga. Jika Anda menemukan ide yang harus dilakukan negara secara kolektif untuk para pemain kami, maka Anda harus mengirimkannya kepada saya. Bersama-sama kami akan mendukung pemain kami pergi ke Tokyo. Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India. Saudara-saudaraku yang terkasih, perjuangan yang kita lakukan di seluruh melawan corona terus berlanjut, tetapi dalam perjuangan ini bersama-sama kita telah mencapai banyak tonggak luar biasa. Hanya beberapa hari yang lalu, negara kita mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 21 Juni, fase berikutnya dari kampanye vaksinasi dimulai, dan pada hari itu juga, negara ini mencatat rekor pemberian vaksin kepada lebih dari 8,6 juta orang gratis, itu juga dalam satu hari. Sejumlah besar vaksinasi gratis oleh pemerintah India, itu juga dalam sehari. Wajar jika hal itu banyak dibicarakan. Saudara-saudara sekalian, setahun yang lalu, pertanyaan yang menghadang semua adalah kapan vaksinnya akan datang. Hari ini, dalam sehari, kami memberikan vaksin Made in India kepada jutaan orang gratis, dan inilah kekuatan New India.
Saudara-saudara sekalian, kita harus terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memanfaatkan keamanan melalui vaksin. Di banyak tempat, untuk mengakhiri keraguan-raguan terhadap vaksin, banyak sekali organisasi dan anggota masyarakat sipil telah maju dan bersama-sama mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ayo, mari kita juga mengunjungi sebuah desa dan berbicara dengan orang-orang tentang vaksin. Mari kita pergi ke desa Dularia, Kecamatan Betul di negara bagian Madhya Pradesh. Percakapan antara Perdana Menteri dan Rajesh Ji dan Kishori Lal Ji adalah sebagai berikut. Perdana Menteri, hello. Rajesh, namaskar. Perdana Menteri, namaste Ji. Rajesh, nama saya Rajesh Hirave, Gram Panchayat Dularia, Bhimpur Block. Perdana Menteri, Rajesh Ji, saya menelepon karena saya ingin tahu tentang situasi corona di desa Anda mulai sekarang. Rajesh, Pak, situasi corona di sini, ya, tidak ada yang seperti itu di sini. Perdana Menteri, orang-orang tidak sakit sekarang. Rajesh, ya. Perdana Menteri, berapa jumlah penduduk desa tersebut? Berapa banyak orang di sana? Rajesh, Pak, ada 462 pria dan 332 wanita di desa. Perdana Menteri, baik Rajesh Ji, apakah Anda sudah divaksin? Rajesh, belum Pak, belum. Perdana Menteri, oh kenapa tidak? Rajesh, Pak, beberapa orang di sini membuat delusi di WhatsApp sehingga banyak yang disesatkan, Pak. Perdana Menteri, jadi, bahkan Anda memiliki ketakutan di benak Anda. Rajesh, ya Pak, seluruh desa disesatkan. Perdana Menteri, oh, apa yang kamu katakan? Lihat Rajesh Ji. Rajesh, ya. Perdana Menteri, saya ingin menghimbau Anda dan semua orang di desa untuk menghilangkan rasa takut jika ada. Rajesh, ya. Perdana Menteri, di negara kita lebih dari 310 juta orang telah divaksinasi. Rajesh, ya. Perdana Menteri, Anda tahu betul, saya sendiri telah divaksinasi dengan kedua dosis tersebut. Rajesh, ya Pak. Perdana Menteri, dan ibu saya hampir berusia 100 tahun, dia juga telah meminum kedua dosis itu. Kadang-kadang beberapa orang mengalami demam karena hal ini, tetapi sangat kecil, hanya untuk beberapa jam. Lihat, tidak divaksinasi terbukti berbahaya. Rajesh, ya. Perdana Menteri, dengan begitu Anda mengekspos diri Anda pada risiko. Bukan hanya itu, kamu bisa membahayakan keluarga dan juga desa. Rajesh, ya. Perdana Menteri, dan Rajesh Ji, itulah sebabnya sesegera mungkin dapatkan vaksinasi sendiri dan di desa beritahu semua orang bahwa vaksin tersebut dikelola oleh pemerintah India gratis dan untuk semua orang di atas 18 tahun usia vaksinasi ini gratis. Rajesh, ya, ya. Perdana Menteri, jadi ceritakan ini kepada orang-orang di desa dan ini sama sekali bukan alasan untuk suasana ketakutan di desa. Rajesh, Pak, alasannya adalah beberapa dari mereka telah menyebarkan desas-desus yang menyesatkan sehingga membuat orang ketakutan. Misalnya, demam setelah minum vaksin, demam yang menyebabkan penyakit lain. Rumor telah menyebar hingga menyebabkan kematian seseorang. Perdana Menteri, aduh, hari-hari ini ada begitu banyak radio dan televisi, begitu banyak berita, sehingga menjadi mudah untuk membuat orang mengerti. Dan izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak desa di India di mana orang telah memanfaatkan vaksin. Maksudku, 100% dari mereka. Saya akan memberi Anda satu contoh seperti itu. Rajesh, ya. Perdana Menteri, ada distrik Bandipora di Kashmir. Di distrik ini, penduduk desa Wean bersama-sama menetapkan target vaksin 100% dan juga mencapainya. Hari ini di desa di Kashmir ini, semua orang di atas usia 18 tahun telah menerima vaksin. Saya jadi tahu tentang 3 desa di Nagaland juga di mana orang-orangnya telah divaksinasi 100%.
Rajesh, ya. Perdana Menteri, Rajesh ji, Anda juga harus mengkomunikasikan hal ini ke seluruh desa Anda dan desa-desa tetangga, dan cara Anda juga mengatakannya ini adalah kekeliruan, hanya sesuatu yang menyesatkan. Rajesh, ya, betul Pak. Perdana Menteri, jadi satu-satunya cara untuk mengatasi kekeliruan ini adalah meyakinkan orang lain dengan memvaksinasi diri sendiri. Anda akan melakukannya, bukan? Rajesh, ya Pak. Perdana Menteri, apakah Anda akan melakukannya dengan pasti? Rajesh, ya Pak. Berbicara dengan Anda membuat saya merasa bahwa saya harus memvaksinasi diri sendiri dan memobilisasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perdana Menteri, oke. Apakah ada orang lain di desa yang bisa saya ajak bicara? Rajesh, ya Pak, ada. Perdana Menteri, siapa yang akan berbicara? Kisorilal, halo Pak, namaskar. Perdana Menteri, namaste ji. Siapa yang berbicara? Kisorilal, Pak, nama saya Kisorilal Durve. Perdana Menteri, jadi Kisorilal ji, kami baru saja berbicara dengan Rajesh ji. Kisorilal, ya Pak. Perdana Menteri, dan dia menyesalkan bahwa orang-orang menikmati banyak omong kosong seputar vaksin. Kisorilal, ya. Perdana Menteri, apakah Anda juga pernah mendengar hal seperti itu? Kisorilal, ya, saya pernah mendengar hal seperti itu Pak. Perdana Menteri, apa yang Anda dengar? Kisorilal, karena Pak, Maharashtra yang dekat, beberapa kerabat yang tinggal di sana menyebarkan desas-desus bahwa orang-orang sekarat karena vaksin, ada yang sakit, orang-orang penuh dengan kesalahpahaman. Itu sebabnya mereka tidak mau divaksinasi Pak. Perdana Menteri, tidak. Apa yang mereka katakan? Sekarang corona sudah berakhir. Apakah itu yang mereka katakan? Kisorilal, ya. Perdana Menteri, apakah mereka mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi karena corona? Kisorilal, tidak Pak. Mereka tidak mengatakan bahwa corona hilang. Mereka mengatakan corona ada, tetapi orang yang menggunakan vaksin menjadi sakit. Semuanya sekarat. Itulah situasi yang mereka gambarkan. Perdana Menteri, oke. Artinya orang-orang mati karena vaksin. Kisorilal, wilayah kami adalah wilayah kesukuan Pak. Seperti itu, orang-orang cepat ketakutan yang mengarah pada penyebaran gagasan yang salah. Itulah sebabnya orang tidak meminum vaksinnya Pak. Perdana Menteri, lihat Kisoriji. Kisorilal, ya Pak. Perdana Menteri, mereka yang menyebarkan rumor akan terus melakukannya. Kisoriji, ya Pak. Perdana Menteri, kita harus menyelamatkan nyawa, kita harus menyelamatkan desa dan bangsa kita. Jika ada yang bilang corona sudah tidak ada, jangan salah paham. Kisorilal, ya. Perdana Menteri, penyakit ini seperti ahli penyamaran. Kisorilal, ya Pak. Perdana Menteri, tampilannya terus berubah. Permukaan dalam berbagai bentuk dan warna baru. Kisorilal, ya. Perdana Menteri, dan untuk melindungi diri dari itu, kami memiliki dua cara. Salah satunya adalah mematuhi protokol corona, memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan cara lainnya adalah bersama dengan semua ini, divaksinasi. Itu juga merupakan perisai keselamatan yang baik. Pikiran itu. Kisorilal, ya. Perdana Menteri, oke Kisorilal ji, beritahu kami satu hal. Kisorilal, ya Pak. Perdana Menteri, ketika orang berbicara dengan Anda, bagaimana Anda mengkomunikasikannya kepada mereka? Anda mencoba meyakinkan orang atau terdorong oleh rumor? Kisorilal, apa yang harus diyakinkan? Ketika ada orang dalam jumlah besar, kami juga disusul oleh rasa takut Pak. Perdana Menteri, lihat Kisorilal ji, saya telah berbicara dengan Anda. Hari ini Anda adalah teman saya. Kisorilal, ya Pak. Perdana Menteri, Anda tidak perlu takut dan harus menghilangkan rasa takut dari orang-orang lain juga. Maukah kamu? Kisorilal, ya Pak, akan menghilangkan itu Pak.
akan menghilangkan rasa takut dari orang lain juga saya sendiri yang akan menyelesaikannya. Perdana Menteri, lihat, sama sekali jangan memperhatikan rumor. Kisori Lal, ya. Perdana Menteri, Anda tahu betapa banyak kerja keras yang dilakukan para ilmuwan kita untuk membuat vaksin ini. Kisori Lalji, betul Pak. Perdana Menteri, sepanjang tahun banyak ilmuwan senior telah bekerja dan itulah mengapa kita harus percaya pada sains, percaya pada ilmuwan dan harus dijelaskan kepada para penyebar kebohongan ini yang terlihat saudara tidaklah demikian. Begitu banyak orang telah mengambil vaksin, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kisori Lal, ya. Perdana Menteri, dan kita harus menjaga diri kita sangat aman dari rumor, menyelamatkan desa juga. Kisori Lal, ya. Perdana Menteri dan Rajeshji, Kisori Lalji, kepada teman-teman lain seperti Anda, saya akan mendesak agar pekerjaan itu menghentikan desas-desus ini, tidak hanya di desa Anda tetapi juga di desa-desa lain, dan beritahu orang-orang lain bahwa Anda berinteraksi dengan saya. Kisori Lal, ya Pak. Perdana Menteri, katakan pada mereka, beritahu mereka namaku. Kisori Lal, akan memberitahu Pak dan akan menjelaskan kepada orang-orang dan akan memiliki diri sendiri juga. Perdana Menteri, lihat, sampaikan ucapan selamat saya ke seluruh desa Anda. Kisori Lal, ya Pak. Perdana Menteri, dan beritahu semua orang bahwa kapanpun giliran mereka tiba. Kisori Lal, ya. Perdana Menteri, pasti divaksinasi. Kisori Lal, pasti Pak. Perdana Menteri, saya ingin mengadakan itu untuk para wanita desa, untuk ibu dan saudara perempuan kita. Kisori Lal, ya Pak. Perdana Menteri, libatkan mereka lebih banyak lagi dalam pekerjaan ini dan pertahankan agar mereka tetap berhubungan secara aktif dengan diri Anda sendiri. Kisori Lal, ya. Perdana Menteri, pada saat ibu saudara perempuan mengatakan sesuatu maka orang-orang setuju dengan mudah. Kisori Lal, ya. Perdana Menteri, maukah Anda memberitahu saya ketika vaksinasi selesai di desa Anda? Kisori Lal, ya. Akan memberitahu Pak. Perdana Menteri, tentu. Maukah Anda memberitahu saya? Kisori Lal, ya Pak. Perdana Menteri, dengar, saya akan menunggu surat Anda. Kisori Lal, ya Pak. Perdana Menteri, oke Rajeshji, Kisorji, banyak terima kasih banyak. Punya kesempatan untuk berbicara dengan Anda. Kisori Lal, terima kasih Pak. Anda berbicara kepada kami. Banyak-banyak terima kasih juga untuk Anda. Saudara-saudara sekalian, suatu hari nanti ini akan menjadi bahan studi kasus bagi dunia bahwa bagaimana selama periode corona ini orang-orang desa di India, penghuni hutan saudara-saudara suku kita menunjukkan kemampuan dan pemahaman mereka. Masyarakat desa mendirikan pusat karantina, membuat protokol COVID sesuai kebutuhan setempat. Orang-orang desa tidak membiarkan siapapun tidur lapar, tidak membiarkan pekerjaan di ladang juga berhenti. Desa-desa juga memastikan pasukan susu dan sayuran setiap hari ke kota-kota terdekat, yaitu mereka menjaga diri mereka sendiri dan juga orang lain. Kita harus terus melakukan hal yang sama dalam kampanye vaksinasi juga. Kita harus sadar dan membuat orang lain juga sadar. Setiap orang di desa divaksinasi, ini harus menjadi tujuan semua desa. Ingat, dan saya secara khusus ingin memberitahu Anda, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Semua orang ingin sukses, tetapi apa mantra penentu untuk sukses? Mantra penentu kesuksesan adalah kesinambungan. Jadi kita tidak perlu lengah, tidak harus terjerumus ke dalam delusi. Kita harus terus berusaha terus mencatat kemenangan atas corona. Saudara-saudara sebangsaku, sekarang musim hujan juga telah tiba di negara kita. Ketika awan turun, hujan tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Air hujan juga terkumpul di tanah, itu juga mengisi ulang permukaan air tanah.
Dan itulah mengapa saya menganggap konservasi air sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Anda juga pasti telah melihat banyak dari kita yang menganggap pekerjaan saleh ini sebagai tanggungjawab mereka. Salah satunya adalah Sachidanand Bhartiji dari Pauri Gadwal, Uttarakhand. Bhartiji adalah seorang guru dan dia telah memberikan pendidikan yang sangat baik kepada orang-orang melalui perbuatannya. Hari ini berkat kerja kerasnya, krisis air besar di daerah Ufrain Khal di Pauri Gadwal telah berakhir. Di tempat yang dulunya orang-orang mendambakan air, saat ini pasokan air terus-menerus sepanjang tahun. Saudara-saudara sekalian, di perbukitan itu ada metode konservasi air secara tradisional yang disebut kapur. Artinya itu melibatkan penggalian lubang besar untuk mengumpulkan air. Bhartiji juga menambahkan beberapa metode baru pada tradisi ini. Dia secara teratur menggali kolam kecil dan besar. Karena itu tidak hanya perbukitan Uttarakhand yang menghijau, tetapi masalah air minum masyarakat juga terpecahkan. Anda akan terkejut mengetahui bahwa Bhartiji telah membangun lebih dari 30,000 tangki air seperti itu. 3,000. Karya monumentalnya ini berlanjut hingga hari ini dan menginspirasi banyak orang. Saudara-saudara sekalian, begitu pula masyarakat desa Andhra di distrik Banda di negara bagian Uttar Pradesh juga telah melakukan upaya inovatif dan telah memberikan nama yang sangat menarik untuk kampanye mereka, Khet Ka Pani Khet Mein, Gaon Ka Pani Gaon Mein. Di bawah kampanye ini, pematang yang tinggi telah dibangun di beberapa ratus hektar ladang desa. Akibatnya air hujan mulai terkumpul di lapangan dan mulai meresap ke dalam tanah. Kini, warga juga berencana menanam pohon di pematang sawah. Artinya, sekarang petani akan mendapatkan ketiganya, air, pohon, dan uang. Oleh karena itu, desa ini semakin dikenal luas karena pekerjaannya yang baik. Saudara-saudara sekalian, mengambil inspirasi dari semua upaya ini, kita juga dapat menghemat air di sekitar kita dengan cara apapun. Kita harus menyelamatkannya. Kita tidak boleh melewatkan periode penting musim hujan ini. Saudara-saudara sebangsaku, dikatakan dalam kitab suci kita, Nasti mulam asadhyam. Artinya, tidak ada tanaman seperti itu di bumi yang tidak memiliki khasiat obat. Ada banyak pohon dan tanaman seperti itu di sekitar kita yang memiliki khasiat luar biasa, tetapi seringkali kita bahkan tidak mengetahuinya. Bhai Paritos, seorang teman dari Nainital, juga mengirimi saya surat dengan topik yang sama. Dia telah menulis bahwa dia mengetahui tentang khasiat obat ajaib Giloy dan banyak tanaman lainnya hanya setelah wabah corona. Paritos juga mendesak saya untuk memberitahu semua pendengar Man Ki Baat bahwa kita harus tahu tentang flora di sekitar kita dan juga menyampaikan kepada orang lain. Padahal ini adalah warisan kita yang berusia berabad-abad yang harus kita lestarikan. Dalam arah ini, Tuan Ramlotan Kushwahaji, seorang teman dari Satna di negara bagian Madhya Pradesh, telah melakukan pekerjaan yang sangat terpuji. Ramlotan ji telah membangun museum tanaman asli di tanah pertaniannya. Di museum ini, dia telah mengkoleksi ratusan tanaman obat dan biji-bijian, dan dia telah membawa mereka ke sini dari daerah yang jauh. Selain itu, dia juga menanam berbagai jenis sayuran India setiap tahun. Orang-orang mengunjungi taman ini, Museum Ramlotanji, dan belajar banyak darinya. Memang ini adalah eksperimen yang sangat bagus yang dapat direplikasi di berbagai daerah di negara ini. Saya ingin Anda yang dapat melakukan upaya seperti itu harus mencobanya. Hal ini
juga dapat membuka sumber pendapatan baru untuk Anda. Manfaat lainnya adalah identitas daerah Anda akan semakin dikenal luas melalui tanaman obat lokal. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa hari dari sekarang kita akan merayakan Hari Dokter Nasional pada tanggal 1 Juli. Hari ini didedikasikan untuk peringatan kelahiran dokter besar dan negarawan negara Dr. B.C. Roy. Kita semua bersyukur atas kontribusi para dokter di masa corona. Dokter kami telah melayani kami tanpa mempedulikan kehidupan mereka. Oleh karena itu, Hari Dokter Nasional kali ini menjadi lebih istimewa. Saudara-saudara sekalian, Hippocrates yang adalah salah seorang yang paling dihormati di dunia kedokteran pernah berkata, "Dimanapun seni kedokteran dicintai, di situ juga ada cinta kemanusiaan. Dokter dapat melayani kita dengan kekuatan cinta ini. Oleh karena itu, adalah tugas kita untuk berterima kasih kepada mereka dengan kasih sayang yang setara dan mendorong mereka. Omong-omong, ada banyak orang di negara kita yang telah maju dan bekerja untuk membantu para dokter. Saya jadi tahu tentang satu upaya seperti itu dari Srinagar. Di sini layanan ambulans perahu dimulai di Danau Dal. Layanan ini dimulai oleh Tariq Ahmad Patlu Ji dari Srinagar yang merupakan pemilik rumah kapal. Dia sendiri juga telah berjuang melawan COVID-19 dan ini menginspirasinya untuk memulai layanan ambulans. Kampanye juga sedang dilakukan untuk membuat orang mengetahui ambulans ini dan pengumuman terus-menerus dari ambulans sedang dibuat olehnya. Upayanya adalah agar orang-orang memakai masker dan melakukan tindakan pencegahan lain yang diperlukan juga. Saudara-saudara sekalian, bersama dengan Hari Dokter, Hari Akuntan juga diperingati pada tanggal 1 Juli. Beberapa tahun yang lalu, saya telah meminta perusahaan audit India tingkat global sebagai hadiah dari Chartered Accountant negara. Hari ini saya ingin mengingatkan mereka akan hal itu. Akuntan chartered dapat memainkan peran yang sangat berharga dan positif dalam membawa transparansi ekonomi. Saya menyampaikan ucapan selamat saya kepada semua akuntan chartered dan anggota keluarganya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu unsur hebat dari perjuangan India melawan corona. Setiap orang di negara ini telah memainkan peran mereka dalam pertarungan ini. Saya sudah sering membicarakan hal ini di Man Ki Baat. Tetapi beberapa orang juga mengeluh bahwa tidak banyak yang membahas tentang mereka. Banyak orang, apakah mereka pegawai bank, guru, pedagang kecil atau pemilik toko, orang yang bekerja di toko, pedagang kaki lima, satpam, tukang pos dan pegawai kantor pos. Sebenarnya daftar ini sangat panjang dan semua orang telah memainkan perannya. Tak terhitung banyaknya orang yang terlibat dalam pemerintahan dan administrasi di berbagai tingkatan. Saudara-saudara sekalian, Anda mungkin pernah mendengar nama Guru Prasad Mohapatraji yang merupakan sekretaris pemerintah India. Hari ini di Man Ki Baat, saya ingin berbicara tentang dia juga. Guru Prasadji didiagnosis dengan corona, dia dirawat di rumah sakit dan pada saat yang sama juga melakukan tugas resminya. Dia bekerja keras siang dan malam untuk meningkatkan kapasitas produksi oksigen negara dan untuk menjamin bahwa oksigen mencapai daerah yang jauh. Di satu sisi, urusan pengadilan, tekanan media, dia terus berjuang di banyak bidang secara bersamaan dan tidak berhenti bekerja selama sakitnya. Bahkan setelah diberitahu untuk tidak melakukannya, dia tetap bersikeras untuk bergabung dengan konferensi video tentang oksigen. Begitulah kepeduliannya terhadap orang-orang sebangsanya. Dia terus membuat pengaturan untuk memberikan oksigen kepada orang-orang di negara ini, terlepas dari dirinya berada di ranjang rumah
sakit. Sangat menyedihkan bagi kita semua bahwa negara ini juga kehilangan karmiogi ini. Corona telah merenggutnya dari kita. Ada banyak orang yang belum pernah dibahas. Penghormatan kami kepada setiap orang seperti itu adalah bahwa kami mengikuti protokol COVID sepenuhnya, menyelesaikan vaksinasi kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal terbaik tentang Man Ki Baat adalah bahwa kalian semua berkontribusi lebih dari saya. Saya melihat postingan di MyGov oleh Thiru R. Guruprasad Ji dari Chennai. Anda juga akan senang mengetahui apa yang telah dia tulis. Dia telah menulis bahwa dia adalah pendengar tetap dari program Man Ki Baat. Saya mengutip beberapa baris dari posting Guru Prasad Ji. Dia telah menulis, setiap kali Anda berbicara tentang Tamil Nadu, minat saya semakin meningkat. Anda telah mendiskusikan kehebatan bahasa Tamil dan budaya Tamil, festival Tamil dan tempat-tempat utama di negara bagian Tamil Nadu. Guru Prasad Ji lebih lanjut menulis, dalam Man Ki Baat, Anda juga telah berbicara berkali-kali tentang pencapaian orang-orang Tamil Nadu, apa yang harus dikatakan tentang cinta Anda untuk Thirukural dan rasa hormat Anda untuk Thiruvalurji. Itu sebabnya saya telah menyiapkan e-book dengan mengumpulkan semua yang Anda bicarakan tentang Tamil Nadu di Man Ki Baat. Maukah Anda mengatakan sesuatu tentang e-book ini dan juga merilisnya di aplikasi Namo? Terima kasih. Saya sedang membaca surat Guru Prasad Ji untuk Anda. Guru Prasad Ji, saya sangat senang membaca posting Anda ini. Sekarang tambahkan halaman lain ke e-book Anda. Nan Tamil Kala, Charaktin Pediye Abhimani, Nan Ulagtaliye Palyam, Tamil Molian Pediye Abhimani. Pasti ada kesalahan dalam pengucapan, tapi usaha dan cintaku tidak akan pernah berkurang. Saya ingin memberitahu mereka yang tidak berbahasa Tamil apa yang telah saya katakan kepada Guru Prasad Ji. Saya pengagum berat budaya Tamil. Saya pengagum berat bahasa Tamil, bahasa tertua di dunia. Surat-surat sekalian, saudara-saudara sekalian, setiap orang India harus menghargai dan merasa bangga bahwa bahasa paling kuno di dunia adalah milik negara kita. Saya sangat bangga dengan bahasa Tamil. Guru Prasad Ji, usaha Anda ini akan memberikan visi baru bagi saya. Ketika saya melakukan Man Ki Baat, saya menyampaikan maksud saya dengan cara yang sederhana. Saya tidak tahu bahwa ini bahkan merupakan bagian elemen darinya. Ketika Anda mengumpulkan semua percakapan lama kita, saya membacanya tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Guru Prasad Ji, saya pasti akan mengupload buku Anda ini di aplikasi Namo. Saya mengadakan doa untuk Anda untuk upaya di masa depan. Saudara-saudara sebangsa yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang kesulitan dan tindakan pencegahan yang berkaitan dengan corona dan juga membahas banyak prestasi negara dan sebangsa. Sekarang peluang besar lainnya juga ada di depan kita. 15 Agustus juga sudah dekat. Amrit Mahotsav dari 75 tahun kemerdekaan adalah inspirasi besar bagi kami. Mari kita belajar hidup untuk negara. Perjuangan kemerdekaan adalah kisah mereka yang mati untuk negara. Kita harus menjadikan masa pasca kemerdekaan ini sebagai kisah mereka yang hidup untuk negara. Mantra kita harus India pertama. Setiap keputusan kita, setiap keputusan harus memiliki dasar India pertama. Saudara-saudara sekalian, negara ini juga telah menetapkan banyak tujuan kolektif di Amrit Mahotsav. Seperti kita harus menghidupkan kembali sejarah yang berkaitan dengan pejuang kemerdekaan kita dengan mengingat mereka. Anda akan ingat bahwa dalam Man Ki Baat, saya menghimbau para pemuda untuk meneliti dan menulis sejarah perjuangan kemerdekaan. Motifnya adalah bahwa kecerdikan muda harus maju, pemikiran muda harus menonjol,
pena muda harus menulis dengan energi baru. Saya merasa sangat senang melihat bahwa dalam waktu yang sangat singkat, lebih dari 2.500 pemuda telah maju untuk melakukan pekerjaan ini. Saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah bahwa perjuangan abad ke-19 dan ke-12 biasanya dibicarakan, tetapi ini adalah masalah kegembiraan bahwa para pemuda yang telah lahir dan dibesarkan di abad ke-21 telah mengambil tekad untuk dibawa ke permukaan. Sejarah perjuangan kemerdekaan abad 19 dan 20, semua orang kini telah mengirimkan detail lengkapnya di MyGov. Orang-orang ini akan menulis tentang perjuangan kemerdekaan dalam berbagai bahasa di negara ini, seperti Hindi, Inggris, Tamil, Kannada, Bengali, Telugu, Marathi, Malayalam, dan Gujarati. Beberapa terkait dengan perjuangan kemerdekaan mengumpulkan informasi tentang tempat-tempat di sekitar mereka. Sementara yang lain menulis buku tentang perjuangan kemerdekaan suku. Ini adalah permulaan yang baik. Saya meminta anda semua untuk bergabung dengan Amrit Mahotsav dengan cara apapun yang anda bisa. Ini adalah keberuntungan kita bahwa kita menjadi saksi festival 75 tahun kemerdekaan kita. Oleh karena itu, pada pertemuan berikutnya di Man Ki Baat, kita akan berbicara lebih banyak tentang persiapan Amrit Mahotsav. Semoga kalian semua tetap sehat, maju mengikuti aturan terkait corona, dan tetap memberikan momentum untuk negara dengan usaha baru kalian. Dengan ucapan selamat, terima kasih banyak.